Teknologi terus berkembang pesat, dan salah satu yang paling sering disebut-sebut sebagai masa depan adalah komputer kuantum. Kalau komputer biasa adalah seperti sepeda motor, komputer kuantum ini ibarat jet tempur, beda level bro. Tapi, seberapa hebat teknologi ini sekarang? Dan apakah sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari? Selamat datang di Palawa Facts. Hari ini kita akan membahas komputer kuantum, apa yang bisa dilakukan teknologi ini sekarang, dan sejauh mana potensinya di masa depan. Mari, kita mulai. Sejarah singkat komputer kuantum. Komputer kuantum mulai menjadi perhatian dunia sejak pertengahan abad ke-20, ketika fisikawan seperti Richard Feynman dan David Deutsch mulai memikirkan cara menggunakan prinsip fisika kuantum untuk menghitung masalah yang sulit diselesaikan komputer biasa. Pada tahun 1980-an, konsep qubit diperkenalkan, dan inilah awal mula gagasan komputer kuantum modern. Kemajuan signifikan datang pada tahun 1994, saat Peter Shor menemukan algoritma yang dapat memecahkan kode enkripsi menggunakan komputer kuantum, sesuatu yang dianggap mustahil dilakukan komputer klasik. Sejak saat itu, berbagai perusahaan teknologi besar seperti IBM, Google, dan Microsoft mulai berlomba-lomba mengembangkan komputer kuantum, membawa kita ke era teknologi yang sekarang. 1. Berbeda dengan komputer biasa. Komputer klasik yang kita gunakan sehari-hari menyimpan dan memproses data dalam bentuk biner, yaitu kombinasi 0 dan 1. Setiap unit dasarnya disebut bit. Sementara itu, komputer kuantum menggunakan unit dasar yang disebut qubit, quantum bit. Yang menarik dari qubit adalah kemampuannya berada dalam kondisi superposisi, yaitu bisa menjadi 0 dan 1 secara bersamaan. Bayangkan ini seperti Hulk dan Quicksilver yang tubuhnya menyatu. Hulk dengan kekuatannya yang luar biasa melambangkan keadaan 1, sementara Quicksilver dengan kecepatannya mewakili keadaan 0. Ketika mereka berada dalam keadaan superposisi, keduanya bisa menggunakan kekuatannya secara bersamaan, menciptakan kombinasi yang jauh lebih hebat. Dengan kemampuan ini, komputer kuantum seperti mencoba banyak kemungkinan sekaligus, sedangkan komputer biasa hanya bisa menjalani satu kemungkinan pada satu waktu. 2. Apa yang bisa dilakukan komputer kuantum saat ini? Sekarang, mari kita bicara tentang apa saja yang sudah bisa dilakukan komputer kuantum. Pada tahun 2019, Google mengklaim telah mencapai quantum supremacy menggunakan komputer kuantum bernama Sycamore. Mereka berhasil menyelesaikan perhitungan rumit dalam 200 detik, yang kalau dikerjakan komputer biasa butuh waktu 10.000 tahun. Pencapaian ini menunjukkan potensi besar komputer kuantum dalam menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, komputer kuantum sudah mulai digunakan dalam simulasi molekul. Contohnya, di bidang farmasi, teknologi ini dapat mempercepat proses pengembangan obat dengan memahami bagaimana molekul berinteraksi. Hal ini bisa membuka jalan bagi penemuan obat-obatan yang lebih efektif dengan cara yang lebih efisien, yang tidak bisa dilakukan oleh komputer klasik. Tak hanya itu, di bidang keuangan, komputer kuantum juga mulai digunakan untuk melakukan simulasi yang lebih kompleks, seperti prediksi pasar saham atau risiko investasi, yang sebelumnya terlalu rumit untuk diproses oleh komputer biasa. Di Indonesia, perkembangan teknologi kuantum juga mulai menunjukkan kemajuan. Pada Desember tahun 2023, STI, ITB memperkenalkan komputer kuantum pertama di Indonesia dengan 2 qubit, yang dikembangkan oleh perusahaan SpinQ. Selain itu, Universitas Negeri Malang, UM, juga mendorong pengembangan teknologi kuantum melalui kuliah tamu berkelas dunia. Meskipun demikian, komputer kuantum yang tersedia saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. 3. Tantangan dan keterbatasan. Tapi tunggu dulu, jangan bayangkan komputer kuantum ini bisa kamu pakai buat nonton drama Korea, main game, atau menyelesaikan tugas kantor. Teknologi ini masih punya banyak tantangan besar yang perlu diatasi. Pertama, komputer kuantum sangat sensitif terhadap lingkungan.
Untuk bekerja, qubit harus berada dalam kondisi stabil, yang hanya bisa dicapai pada suhu mendekati nol mutlak atau sekitar minus 273 derajat Celcius. Itu sebabnya komputer ini membutuhkan mesin pendingin khusus yang besar dan rumit untuk menjaga suhu tetap stabil. Kedua, ukurannya masih sangat besar. Sebagian besar komputer kuantum membutuhkan ruangan khusus karena banyaknya perangkat tambahan, seperti mesin untuk menjaga kestabilan qubit dan kabel-kabel yang menghubungkan sistem utama dengan pengendaliannya. Ketiga, hasil perhitungannya kadang masih tidak stabil karena adanya gangguan kuantum atau noise. Sebagai perangkat yang sangat sensitif terhadap lingkungan, menyebabkan informasi yang dihitung bisa berubah secara tidak terduga, mirip dengan suara berisik yang mengganggu sinyal radio. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan stabil, diperlukan algoritma khusus yang dapat mengoreksi kesalahan yang terjadi akibat gangguan ini. Sistem perbaikan kesalahan kuantum ini dirancang untuk menangkap kesalahan yang terjadi pada qubit dan memperbaikinya sebelum mempengaruhi hasil akhir, meskipun proses ini sangat kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya. Keempat, biayanya sangat tinggi. Satu komputer kuantum bisa menghabiskan jutaan hingga miliaran dolar untuk pembuatannya, sehingga saat ini hanya perusahaan besar, universitas ternama, atau pemerintah yang mampu mengaksesnya. Kecuali, mungkin Anda anaknya Elon Musk, baru bisa beli beberapa komputer kuantum untuk mainan. Dengan semua keterbatasan ini, komputer kuantum masih jauh dari menjadi teknologi yang umum digunakan sehari-hari. Tapi siapa tahu, dengan perkembangan teknologi, suatu hari nanti komputer kuantum bisa menjadi sekecil laptop yang kita gunakan sekarang. 4. Masa depan komputer kuantum. Walaupun masih banyak tantangan, para ilmuwan optimis dengan masa depan komputer kuantum. Dengan teknologi ini, kita bisa memecahkan sistem keamanan data yang ada sekarang, sekaligus menciptakan keamanan baru berbasis kuantum. Mengoptimalkan logistik, misalnya menentukan rute pengiriman terbaik untuk jutaan paket dalam waktu singkat. Bahkan, memprediksi perubahan iklim atau bencana alam dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Tapi, ada sisi menarik lain. Dengan kekuatannya yang luar biasa, komputer kuantum juga bisa menjadi ancaman. Bayangkan, sistem keamanan online yang kita gunakan sekarang bisa diretas dalam hitungan detik. Inilah kenapa para peneliti juga sedang mengembangkan teknologi kriptografi kuantum untuk melindungi data di masa depan. Komputer kuantum adalah jendela ke masa depan yang penuh potensi. Meskipun saat ini masih banyak tantangan, teknologi ini perlahan-lahan membuka pintu ke solusi masalah yang sebelumnya dianggap mustahil. Bagaimana menurut kamu? Apakah komputer kuantum akan benar-benar mengubah dunia, atau ini hanya teknologi canggih yang masih jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus belajar hal menarik lainnya. Sampai jumpa di Palawa Facts berikutnya.